Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, dari suaranya semangat sekali ya. Ya, Bu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap menerima materi hari ini? Siap, Bu, siap. Ya, baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ibu meminta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu absen terlebih dahulu ya. Herzon, Hadir, Ibu. Dewi, Hadir, Bu. Farah, Hadir, Bu. Arla. Izin, Ibu, hari ini. Dia Kenapa? ada lomba, jadi dia izin dulu. Oh, ikut lomba. Iya, Bu. Dispen, Bu. Ya. Baik. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya terkait dengan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi Saya, Bu. minggu lalu? Ya. Saya. Materi minggu lalu itu materi teks argumentasi, Bu. Ya. Ya kan? Ya, benar. Teks yang menyampaikan atau teks tentang penyampaian suatu pendapat itu, Bu. Benar. Ada yang punya jawaban lain? Udah? Saya, Bu. Ya. Tes argumentasi itu biasanya harus fakta, Bu. Pokoknya harus ada faktanya gitu, Bu. Ya, benar. Kita berikan aplaus untuk Herzon dan juga Farah. Jadi, seperti yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian ini, bahwa teks argumentasi itu sendiri adalah teks yang berupa pendapat dengan dukungan alasan atau opini yang bersifat faktual. Jadi, teks argumentasi itu terdapat opini, namun opini tersebut harus memiliki bukti atau fakta yang nyata, sehingga saat kita menyampaikan pendapat harus disertakan dengan bukti. Jadi contohnya, pada saat kita berpendapat atau beropini pun pasti ada yang bertanya, alasan kenapa kamu beropini atau berpendapat seperti itu kan? Iya, Jadi jadi harus disertakan dengan alasan yang kuat dan juga bukti. Iya. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dari teks argumentasi itu sendiri, sekarang Ibu ingin menanyakan kembali terkait dengan jenis dari argumentasi. Nah, untuk jenis argumentasinya itu ada 5. Yang pertama, teks argumentasi sebab akibat. Yang kedua, teks argumentasi persamaan. Yang ketiga, teks argumentasi perbandingan. Yang keempat, teks argumentasi otoritas. Dan yang kelima itu yang terakhir, teks argumentasi kesaksian. Di sini Ibu mengambil salah satu contoh, yaitu pada teks argumentasi sebab akibat. Nah, salah satu jenis teks argumentasi sebab akibat ini di mana salah satu contoh yang kita alami sehari-hari, yaitu di mana pada saat ini kebanyakan kita mendengar berita tentang kebanjiran kan? Iya. Kebanjiran. Nah, kebanjiran itu awalnya disebabkan karena apa? Karena hujan, Bu. Saya, Bu. Ya. Banyak sampah. Nah, ya. Gunung meletus, Bu. Ya, benar. Ya, yang paling dominan itu kebanjiran dikarenakan buang sampah sembarangan. Iya. Nah, akibat dari buang sampah sembarangan itu terjadinya banjir. Nah, jadi sebab akibat di mana sebabnya karena manusia membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan kebanjiran. Jadi ada hubungan sebab dan juga akibat. Nah, itu salah satu contoh dari jenis teks argumentasi. Di sini juga Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi minggu lalu, yaitu struktur dari teks argumentasi. Di mana struktur itu Ibu ulangi, struktur itu ada 3. Yaitu yang pertama tentang apa? Ayo. Lupa, Bu. Struktur awalnya bukan, Bu. Ya, Pengenalan. ya, masuk juga. juga itu. Selain itu apa lagi? Orientasi, bukan Bu? Bukan Bu. Orientasi. Orientasi. Bukan Bu?
Nggak tahu? Ya udah, nggak apa-apa. Ibu ulangi ya. Ya Bu. Ya, Bu. Jadi 3 struktur yang paling utama itu yang pertama pendahuluan. Ya, pendahuluan. Yang kedua tubuh argumen. Argumen. Yang ketiga itu baru Penutup. penutup atau kesimpulan. Ya. Jadi materi itu kalian harus ingat. Jangan saat kita sudah mau memulai dengan materi baru, saat ditanya tentang materi yang sudah kita pelajari, kalian lupa. Jangan ya. Ya, Bu. Nah, yang terakhir terkait dengan materi kita, teks argumentasi itu ada kaidah Kebahasaan. Itu yang paling penting kan? Iya, Bu. Bu. Saat kita menulis teks apapun itu, kita harus memperhatikan kaidah Kebahasaannya. agar sesuai dengan penulisan Teks. Ejaan bahasa ya, Indonesia. sesuai dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia. Indonesia. Benar. Nah, itu terkait dengan materi minggu lalu. Ibu sudah jelaskan juga terkait dengan pengertian, struktur, jenis-jenis, dan juga kaidah kebahasaan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal di Indonesia. Nah, pada materi kita hari ini, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Sehingga saat Ibu menjelaskan dan kalian pun pahami, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan bersama-sama. Baik saya sebagai pendidik maupun kalian sebagai murid. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu ada 2, yaitu yang pertama terkait dengan melalui model pembelajaran berbasis learning, murid mampu membuat dan juga menciptakan teks argumentasi dengan tepat dan juga bernalar kritis. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui model pembelajaran basis learning ini, murid mampu mempresentasikan hasil dari teks argumentasi itu dengan tepat dan juga kreatif. Nah, sebelum Ibu tampilkan video untuk kalian simak bersama, di sini Ibu menekankan sekali lagi bahwa sebelum kalian lihat video ini, kalian juga harus memahami isi dari teks argumentasi, bagian jenis-jenisnya, struktur, dan juga kaidah kebahasaan. Karena saat kalian membuat suatu poster atau suatu teks argumentasi, tanpa kalian memahami materi tersebut, maka walaupun kalian mengerti, akan tetapi saat kalian mempraktikannya, kalian tidak akan memahaminya. Seperti itu ya anak-anak? Iya, Bu. Baik, mari kita saksikan bersama-sama terkait dengan video yang Ibu paparkan di sini ya. Ya Bu. Tolong diperhatikan, oke? Siap, Bu. Nah, Halo anak-anak, sekarang kalian akan mendengarkan teks Sampah Jadi Masalah. Dengarkan teks berikut dan seksama. Kalian dapat mencatat hal-hal penting dari teks berikut. Halo Sampah anak-anak, jadi masalah. Sekarang kalian akan Sampah mendengarkan menjadi teks salah satu Sampah permasalahan jadi besar masalah yang ada di Indonesia. Dengarkan teks berikut Banyaknya dan sampah seksama. dari aktivitas Kalian manusia dapat sehari-hari mencatat hal-hal kini penting sudah dari makin teks sulit berikut. dikendalikan. Lebih-lebih, Sampah keberadaan jadi sampah masalah. plastik yang tidak terbendung. Sampah menjadi Produk salah yang satu digunakan oleh permasalahan masyarakat besar yang ada umumnya di Tolong Indonesia. berbahan perhatikan, plastik. Ya, Banyaknya baik, Bu. Jika sampah sudah dari menjadi aktivitas sampah, manusia plastik sehari-hari merupakan bahan kini yang sudah sulit makin diuraikan, sulit dikendalikan. Hal ini Lebih tentu lebih, tidak ramah keberadaan lingkungan. Sampah plastik yang tidak terbendung. Banyaknya Produk sampah yang yang tidak digunakan oleh terkendali masyarakat dapat menimbulkan umumnya berbahan permasalahan. plastik. Apalagi Jika sudah hal menjadi tersebut sampah, didukung plastik perilaku merupakan masyarakat bahan yang sulit suka membuang diuraikan. sampah sembarangan. Hal ini tentu tidak Akibat ramah yang lingkungan. ditimbulkan ialah bencana seperti banjir. Banyaknya sampah yang tidak Bencana terkendali lain yang terjadi dapat akibat menimbulkan penumpukan permasalahan sampah adalah apalagi munculnya hal wabah tersebut penyakit. didukung perilaku Sampah yang masyarakat menumpuk yang dapat suka menjadi membuang sumber sampah penyakit. sembarangan.
Selain itu, akibat yang keberadaan ditimbulkan sampah ialah merusak bencana pemandangan seperti dan banjir, mengganggu kenyamanan. bencana lain yang Lingkungan terjadi berbau tidak akibat sedap penumpukan dan sampah dikerumuni adalah banyak lalat. munculnya wabah penyakit. Sampah Permasalahan yang menumpuk sampah dapat akan terus menjadi bersumber sumber penyakit jika masyarakat Selain hanya itu, berdiam diri. Keberadaan sampah Jika merusak masyarakat memiliki pemandangan dan kepedulian dan mengganggu kepekaan kenyamanan. terhadap lingkungan, Lingkungan berbau masalah tidak ini sedap akan dan mudah dikerumuni diatasi. banyak lalat. Masyarakat perlu diajarkan Permasalahan cara membuang sampah dan akan mengolah terus sampah berlanjut. yang baik. Jika masyarakat Selain hanya itu, berdiam diri, pemerintah perlu memberi jika sanksi masyarakat tegas. memiliki kepedulian Hal ini dan dilakukan kepekaan agar terhadap masyarakat lingkungan, patuh dan masalah disiplin ini akan dalam mudah membuang diatasi. sampah. Masyarakat itu, perlu setiap diajarkan orang juga cara perlu membuang menekan dan penggunaan mengolah plastik sampah dan yang mulai baik. memanfaatkan barang Selain itu, untuk didaur pemerintah ulang. Perlu memberi sanksi tegas. Hal ini dilakukan agar masyarakat patuh dan disiplin dalam membuang Sudah, Bu. sampah. Di samping itu, setiap orang juga perlu menekan penggunaan plastik dan mulai memanfaatkan setelah barang kalian untuk memperhatikan didaur video ulang. ini, di sini ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada berapa siswa? 30. 30, Bu. 30. Yang hadir berapa? Yang hadir 29, satu izin, Bu. Oh iya, ya sudah. Berarti dibentuk menjadi 6 kelompok ya? Iya, 6 6 kelompok kelompok. saja. Iya, Bu. Jadi di sini ibu minta kalian membuat, tolong ya bentuk kelompoknya dulu, biar ibu kasih arahannya gimana caranya. Ya, baik, Ibu. Nah sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah di sini untuk tugasnya kalian silakan semuanya punya handphone. Punya, Bu. Nah, karena semuanya di sini punya handphone, silakan kalian mencari di berbagai sumber. Yaitu sekarang kan semuanya pakai internet Ya. kan. Nah itu, jadi kalian bisa cari di situ terkait dengan poster. Nah untuk posternya terserah dari kalian mau posternya judulnya tentang apa. Intinya sesuaikan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks argumentasi. Nah Ya. ingat untuk posternya kalian harus ada pendapat atau opini. Nah, untuk opini itu kalian harus sertakan dengan alasan pendukung ataupun bukti biar apa? Biar Biar kuat, Bu. Nah, ya. Biar kuat pendapatnya. Seperti itu ya. ya, baik, Ibu. Ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk kalian kerjakan. Setelah itu masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Bisa? Bisa, Bu. 5 menit ya. Ya, baik, Ya. Bu. Oke, selamat mengerjakan. Ya, Bu. Ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang saatnya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Semuanya sudah? Sudah, Bu. Baik, Ibu minta salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil dari diskusinya. Untuk kelompoknya Herson, silakan. Ya, baik, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Herzon dan rekan-rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang poster yang sudah kami buat yang berjudul yaitu Hargai Perbedaan, Bu. Nah, jadi di sini kami bikin ada 6 poin. Yang pertama yaitu menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, menghargai keberagaman budaya dan adat istiadat. Kemudian yang ketiga, bersikap saling menghormati dalam perbedaan pendapat. Keempat, yaitu saling membantu tanpa memperhatikan perbedaan. Kemudian 5, tidak melakukan bullying atau diskriminasi. Dan yang terakhir itu, Ibu, kami bersikap ramah dan terbuka terhadap semua teman. Nah, di sini dapat disimpulkan juga di dalam poster kami ini, Bu, yang mana merupakan perbedaan atau hargai perbedaan yang diterapkan untuk bentuk-bentuk toleransi, di mana suasana sekolah akan menjadi lebih harmonis, nyaman, dan penuh dengan sikap saling menghargai ketika satu sama lain, yaitu hargai perbedaan itu sendiri, Bu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.
Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Herjon. Dari judulnya saja sangat bagus ya, menghargai perbedaan. Ya, itu juga termasuk dalam teks argumentasi. Karena sudah dari judulnya saja menghargai perbedaan, di mana ada juga opini atau pendapat yang berupa alasannya mendukung ya, Iya, terkait benar. dengan judul. Ya, silakan duduk kelompoknya Herjon. Terima kasih Bu. Ya, kelompok selanjutnya bisa. Kelompok saya Bu, Dewi Bu. Ya, kelompoknya Dewi silakan maju. Bentar Bu. Ya, Ya. Ibu berdasarkan perkenalkan Dari- dulu ya Bu ya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Dewi dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang argumentasi mengenai sampah plastik Bu. Di sini, sampah plastik merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang sulit terurai. Plastik bisa kita gunakan untuk membangun makanan sebagai botol kemasan, kebutuhan rumah tangga, dan kegunaan lainnya. Sampah plastik kini menjadi isu perbincangan penting di akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah dengan harganya yang sangat terjangkau, mudah ditemukan di mana-mana dan hampir semua kemasan makanan maupun minuman sampai pembungkus barang menggunakan plastik. Penggunaan sampah plastik ini kini berkembang secara luar biasa Bu, dari yang hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an, sekarang naik menjadi 150 juta tahun pada tahun 1990-an, dan naik lagi menjadi 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Nah, akibat dari penaikan ribuan sampah plastik ini memerlukan ribuan tahun untuk diurai kembali ke bumi. 57% sampah plastik yang ditemukan di pantai dan 46.000 sampah plastik mengapung di mil persegi samudra. Nah, kesimpulannya Bu, oleh karena itu kita harus menerapkan yang namanya 3R Bu. Yang pertama itu reduce, pengurangan. Yang kedua reuse, penggunakan ulang. Dan yang ketiga itu recycle, mendaur ulang Bu. Seperti itu berdasarkan dari tayangan video yang sudah kami tonton dan kami simpulkan dengan kelompok yang lain. Tuh Bu, begitu Bu. wah, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dewi juga. Ya, memang semuanya sudah mengerti dan sudah pahami ya terkait Sudah dengan- Bu. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Nah, karena presentasinya sudah berakhir dan materi kita pada hari ini juga sudah berakhir. Namun karena di awal materi kita tidak awali dengan ice breaking, sebelum kita menutupi materi hari ini, kita apa? Es breaking dulu Bu. Nah, ya, ice breaking. Ya. Nah, untuk ice breakingnya Ibu yang tentukan. Gimana? Ya nggak apa-apa Ibu. Nah, untuk ice breakingnya itu kita menggunakan kata sambung antara maka dan jika. Nah, jadi contohnya begini, maaf Ibu salah, jika dan maka. Jadi kata sambungnya jika, contohnya jika saya mencintaimu, maka apa? Maka saya akan Menikah. menikahimu. Nah, gitu. Jadi sambung kata seperti itu ya. Ya. Bisa? Bisa Jadi kita Bu. mulai, langsung mulai. Ya. Boleh. Kita mulai dari siapa? Ayo. Dari Zan Bu. Oke, dari Oke. Herjon, ayo. Jika saya kuliah di Unpas jalan kaki, Dewi? Maka saya akan terbang Bu. Ya, Dewi, Herjon. Oke, ada lagi? sekali lagi Bu. Ya, Herjon sekali lagi. Jika saya pergi hari hujan, Maka saya akan membawa payung. Ya, bagus. Mungkin ada lagi? Dari Ibu. dari Ibu deh. dulu, biar kamu lanjutin. Iya. Dari Ibu? Iya, dari Ibu. Oke. Apa ya? Bentar, Ibu pikir dulu. Yang bagus. Apa ya?
Nah, Ibu punya nih satu. Jika mata pelajaran bahasa Indonesia menyenangkan, maka kami akan pergi ke sekolah untuk belajar terus. harus ditingkatkan ya. Ya, Bu. Baik, mungkin materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan materi Saya, kita hari Bu. ini? Ya, Erjo silakan. Baik Ibu, kesimpulan dari pelajaran bahasa Indonesia materi pada hari ini, di mana kita membahas tentang teks argumentasi, yaitu penyampaian suatu pendapat yang bersifat fakta, aktual, dan nyata seperti itu. Yang juga tadi sudah disampaikan sama teman-teman juga, Bu. Kita udah bikin poster dari, misalnya ada poster dari kelompok kami tentang perbedaan pendapat, perbedaan agama seperti itu. Kemudian dari kelompok TDW juga ada tentang sampah plastik, dan kelompok teman-teman yang lain. Mungkin itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, Bu. Ya, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Herzon yang sudah menyimpulkan. Oke. Jadi bagaimana? Ada yang tidak puas dengan pelajaran kita pada hari ini? Puas. Bu. Bagaimana perasaannya? Senang. Herzon, silakan kembali. Oke. Nah, ingat untuk materi kita minggu depan tentang teks berita ya. Iya, Bu. Jadi silakan jika sudah sampai di rumah bisa cari-cari di berbagai sumber untuk belajar tentang teks berita. Itu materi untuk minggu depannya ya. Ya, baik Bu. Ya. Siap, Bu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kita karena awali dengan doa, maka kita pun akhirinya dengan doa. Doa. Mm. Baik, marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di minggu depan anak-anak. Ya, Bu. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, luar biasa. Oke, tetap semangat.